Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rintis Kartika Jati dari SMK Negeri 5 Yogyakarta selaku mahasiswa PPG Darjat dari Universitas Tadulako akan melaksanakan UKIN. Mohon doanya kepada dosen pembimbing dengan guru Pamong. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin doa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih Anissa. Cukup. Ya, saya presensi dulu. Salihah ada? Ya. Ada. Diano, Adela. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai teks eksposisi. Tetapi sebelum kita ke teks eksposisi, masih adakah di antara kalian yang ingat kita minggu lalu mempelajari tentang materi apa? Iya, cerpen. Bener. Tentang apa yang kita pelajari tentang cerpen itu? Apanya? Tentang nilai sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Tentang nilai sosial, budaya, pendidikan, agama. Nah, nilai-nilai itu tuh termasuk nilai apa? Nilai yang apa maksudnya? Di dalam suatu cerpen itu nilai apa? Ada nilai sosial, nilai pendidikan, itu berarti termasuk nilai kehidupan. Iya, nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Iya kan? Nah, ya benar. Lalu sebelum kita masuk ke materi eksposisi, siapa yang pernah membuat teks eksposisi atau yang sudah mengetahui tentang apa itu teks eksposisi? Ya, Laila, apa teks eksposisi? Teks yang memberikan informasi tentang suatu, misal tentang lingkungan. Ya, teks yang memberikan suatu informasi kepada pembaca, kepada orang lain mengenai sesuatu hal. Misalnya apa tadi? Lingkungan. Nah, tentang kebersihan lingkungan. Nah, kamu menjelaskan di sana kebersihan lingkungan itu mencakup apa saja, bagaimana cara menjaganya, merawatnya. Dibacakan untuk kompetensi dasar, ya. Yang kompetensi dasar itu berarti yang akan kita capai. Saya minta tolong Laksana membacakan itu. Kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, nanti yang pertama kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi nanti ada teks eksposisi. Lalu yang berikutnya? Yang berikutnya menginstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Nah, itu untuk kompetensi keterampilan. Ya. Nanti kompetensi keterampilannya itu kalian dapat mengonstruksi. Namanya mengonstruksi berarti dapat menyusun atau dapat menulis, membuat teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi itu berarti menjelaskan atau menyampaikan informasi. Benar kan tadi berarti kalian sudah mengetahui itu. Nah, sekarang saya minta tolong untuk membacakan ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi, Laksana lagi. Iya. Ciri-ciri teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan
teks eksposisi. Dibaca itunya, poinnya saja. Misalnya memberikan informasi dan pengetahuan. Oh. Lalu penulisannya singkat, padat dan jelas, ya. Lalu objektif dan tidak memihak. Dari ketiga ciri itu ada yang belum dipahami? Ada tidak? Ya. Tidak ada. Oke, sekarang ke struktur teks eksposisi. Saya minta tolong Sheila ya, dibacakan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Sudah dipahami tentang tesis? Tesis itu apa berarti? Berupa pernyataan pendapat atau bagian pembuka. Lalu yang argumentasi itu berarti sudah memberikan penjelasan berupa data, hasil, temuan, pernyataan ahli, alasan, logis, dan fakta-fakta. Lalu penegasan ulangnya berarti dia menegaskan kembali atau memperkuat pendapat yang disampaikan di argumentasi tadi. Jadi sama seperti penutup. Jadi strukturnya ada berapa? 3, ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, itu sudah selesai. Ya, jadi untuk teks eksposisi ini tadi kalian dapat memahami tentang struktur dan kebahasaannya. Kalau tidak ada, sekarang gabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sini ya. Siapa? Si Anissa, Laila, Laksana, dan Iksan. Terus kelompok 2-nya
Nanti yang maju kelompok 1, lalu kelompok 3, 2, dan terakhir 4 ya. Kelompok 1 dulu. Bertiga boleh? Boleh. Berempat juga boleh. Tiga aja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Langsung saja. Argumentasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 13. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 13 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendekatan ilmiah. Argumentasi yang kedua. Yang keempat, kurikulum 2013 juga menitik beratkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada yang diberi berkat untuk mengolah alam ini, khususnya mengacau pada proses belajar mengajar yang dimulai dengan mengamati, menanya, menalar dan mencoba atau mencipta. Yang kelima, tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitik beratkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini, khususnya mengacau pada proses belajar mengajar dimulai dengan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau mencipta. Muslihat Alim lalu selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa kurikulum 2013 lebih menitik beratkan praktik daripada hafalan, karena selama ini siswa banyak dibebani hafalan yang justru dinilai kurang menumbuhkan kreativitas. Yang keenam, melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam kurikulum 2013, setiap siswa dididik akan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Melty Hatta mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air dan bangsanya. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menonjolkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga generasi masa depan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan berkualitas. Soal yang kedua, analisislah untuk keberpihakan pembahasan teks eksposisi yang berjudul perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang fenomena A, fenomena persona. Itu ada melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam kurikulum 2013, setiap siswa diajak agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Yang B, promina non persona. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitik beratkan kepada hubungan antara proses belajar dan rasa syukur pada pemberian Tuhan
kepada manusia diberi berhak untuk mengelola alam ini. Jadi kata pronomina non personal ada kata itu dan ini. Selanjutnya, nomina benda perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan berkualitas. Untuk kalimat yang tadi yang diawali walaupun itu sudah masuk dalam konjungsi ya. Jadi untuk konjungsinya walaupun, namun, sebab, akan tetapi, dan sehingga. Mungkin sekian diskusi kami dari kelompok 1. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan, saran, tambahan, atau mungkin ada yang salah dari kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 1 juga meminta saran. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Untuk yang kebahasaan dibacakan saja kata, ya, kata atau kalimat yang yang singkat tetapi ada ciri kebahasaannya di dalamnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan analisis struktur argumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendekatan edukasi. Kurikulum 2013 juga menitikberatkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitikberatkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini. Melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Saya akan membacakan analisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Nomor 1. Unsur kebahasaan pronomina. A. Pronomina persona. Yang termasuk pronomina persona adalah pemerintah, anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Setiap siswa. B. Pronomina non persona. Tidak hanya itu, alat ini kurikulum 2013 ini. 2. Kata leksial. A. Nomina atau benda. Yang termasuk kata nomina. Leksikal. Kata leksikal. Yang termasuk kata benda, kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Musliar Kasim. B. Verba atau kata kerja. Yang termasuk verba, perubahan, melaksanakan, menjelaskan, mengamati, menanya, menawar, dan mencoba atau mencipta. C. Adjektiva atau sifat. Yang termasuk
IPA, rasa syukur, kurang, dan kreativitas. D. Adverbia atau keterangan, yang termasuk adverbia adalah agar, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter, dan untuk mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air, dan bangsanya. Terakhir, konjungsi, yang termasuk konjungsi walaupun, namun, karena mengamati, Maria menolak dan mencoba atau mencipta. Tidak hanya itu, kurikulum dari 13 juga menjadi menggunakan mengarah proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini, khususnya masih pada proses belajar mengajar yang dimulai dengan mengamati, menanya, mengelola, dan mencoba atau mencipta. Setiap kasus selalu mengerti pendidikan dan kebudayaan berpendapat tentang kurikulum 2013 dan diberikan praktik daripada hafalan, karena selama ini kita banyak dibebani hafalan yang dinilai kurang dan bukan kreativitas. Melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan aktif. Dalam kurikulum 2013, tiap siswa dididik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mulia Data mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air, dan bangsanya. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menunjukkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mengasih masa depan serta mempunyai diri sendiri menjadi Indonesia dan berkualitas. Unsur kebahasaan eksposisi. Yang pertama, fenomena persona, yaitu terdapat pemerintah, anak bangsa Indonesia, dan siswa. Lalu ada fenomena non personal, yaitu ada itu dan ini. Kata leksikal, terdapat kata nomina atau benda, yaitu kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dan Mutilasi Pasif. Yang kata verba atau kata kerja, terdapat perubahan, melaksanakan, menjelaskan, mengamati, menanya, mengarah, dan mencoba atau mencipta. Kata adjektiva atau sifat, ada rasa syukur, kurang, dan kreativitas. Kata adverbia atau keterangan, yaitu agar dan untuk. Kata konjungsi ada walaupun, namun, karena, sebab, akan tetapi, dan sehingga. Sekian presentasi dari kami. Apabila tersalah, mohon maaf. Ada tanggapan, saran untuk kelompok 2 ini? Suaranya sudah jelas belum kelompok 2? Belum jelas? Terlalu cepat? Atau bagaimana? Belum jelas. Besok kalau presentasi yang pelan tetapi suaranya diperjelas ya. Dari segi analisis sudah benar atau belum? Kelompok 2? Sudah, nah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai analisis dari teks eksposisi. Membedakan antara tadi tesis, argumen, dan penegasan ulang. Iya, Iya bagaimana? Iya sudah jelas atau kita jelas. sudah jelas?
Untuk pembahasannya yang belum paham tentang apa? Kata kerja, kata benda, konjungsi, kata sifat, lalu pronomina. Nah, untuk menyusun teks eksposisi seperti ini, berarti nanti kalian bisa di rumah membuat teks eksposisi, tentukan dulu temanya. Nah, kalau ini berarti temanya apa? Kalau tentang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, berarti temanya tentang pendidikan, ya, itu ya. Berarti ditentukan dulu temanya, lalu kamu membuat kalimat-kalimat utama untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Dari kumpulan paragraf itu menjadilah sebuah teks atau wacana. Gitu ya. Itu nanti untuk kegiatan selanjutnya. Oke. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini yang bisa menyimpulkan sudah apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, yang bisa memberikan suaranya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anissa mungkin. Kesimpulan yang untuk teks eksposisi terdiri dari atas tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dari awal dulu, tadi tentang apa? Pengertian, ciri, terus struktur. Nah, strukturnya ada berapa tadi? 3. Apa saja? Tesis, argumen, penegasan ulang. Lalu yang keempat kita pelajari tentang ada yang benar, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan itu apa saja? Nah, diulangi lagi nih. Menggunakan bahasa baku, lalu menggunakan kata ganti orang pronomina. Lalu yang ketiga, menggunakan kata benda, lalu kata kerja verba, kata benda nomina. Lalu apa lagi? Menggunakan konjungsi atau kata sambung. Berarti ada 5. Ya benar. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, adakah kesulitan selama kalian tadi berdiskusi kelompok, lalu ada kendala atau tidak dalam menganalisis struktur dan kebahasaan? Tidak ada. Teksnya sudah jelas bahasanya? Adakah kata-kata di situ atau kalimat di situ yang ambigu atau memakai istilah? Ada tidak? Atau bahasanya baku? Bahasanya sudah baku? Nah, sudah, berarti teks eksposisi itu sudah benar. Nah, oke. Tadi untuk nilai dalam kelompok, ya, sudah saya nilai. Jadi nanti yang sudah tuntas, KKM kita masih ingat? 76. Ya. Berarti nanti Ibu sampaikan nilainya yang 76 ke atas berarti sudah tuntas. Dan ada pengayaan. Lalu yang 76 ke bawah, masa 75 berarti remedi. Gitu ya. Nah, oke. Untuk minggu depan nanti kita evaluasi ulangan, ya, untuk materi teks eksposisi ini. Dan tadi untuk kegiatan keterampilannya jangan lupa untuk membuat teks eksposisi. Gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini,
Silakan pilih doa, salah satunya doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa yang benar. Cukup. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat selalu. Ya, Hati-hati di jalan. ya.